Shalom, welcome to Online Service IFJF Medan. Kembali lagi bersama saya Novaliani Munte. Saya akan sampaikan warta sepekan minggu ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Dani Hanafi. So, jangan sampai ketinggalan untuk ikut ibadah di minggu depan. Hari ini IFJF Kids akan mengadakan Mighty Club untuk anak-anak usia 6-12 tahun jam 1 siang yang dapat diakses melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu, kami menghimbau untuk mengajak anak-anaknya mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan link melalui saudari Rebecca Purba. TYC, Teen Youth and College. Senang sekali kita masih bisa bertemu secara online, cause today kita akan adakan ibadah TYC seperti biasa live Instagram @TYC_IFJF Medan yang akan dilayani oleh Pastor Erwin. So make sure you stay tuned this afternoon and see you. Seperti ada tertulis dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah melalui permohonan dan doa dengan ucapan syukur. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti doa malam yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti doa malam, dapat menghubungi Ibu Grace Silalahi. iCare adalah satu komunitas yang tujuan utamanya untuk memberkati dan diberkati berdasarkan firman Tuhan. Bagi kamu yang rindu untuk bergabung dalam iCare, dapat menghubungi Bapak Roni Manalu. Kelas Home dan Serve akan segera dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan discipleship journey-nya, dapat menghubungi Bapak Roni Manalu. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Ke pasar membeli ikan lohan, tak lupa membeli kue lupis. Untuk semua jemaat Tuhan, enjoy the service. Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur sekali Tuhan masih baik, Tuhan masih memberkati kita. Untuk itu pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu, teman-teman semua, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan namanya. Yuk sama-sama kita puji Tuhan. Come on, Joe. Sama-sama jemaat Tuhan katakan puji Dia, puji Dia yang bertahta, puji Dia, puji Dia selamanya, puji Dia.
bersorak bagi Raja, serukan kemenangan, serukan kemenangan. Puji Dia, puji Dia selamanya, puji Dia, puji Dia yang bertahta, puji Dia, puji Dia selamanya, puji Dia, puji Dia yang bertahta. Katakan, puji Dia, puji Dia yang bertahta, puji Dia, puji Dia selamanya, puji Dia, puji Dia yang bertahta, puji Dia, puji Dia selamanya. Kami puji Dia, Yesus. Kami sembah. Thank you Jesus. Tuhan, kami bersyukur sekali buat pagi hari ini Tuhan. Karena kuasa Tuhan kami boleh ada saat ini. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan memenuhi kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ini kami Tuhan.
Kami percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Kami berserah sepenuhnya Tuhan. Kami sembah, kami sembahkan, kami tinggikan, dan kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami muliakan, kami agungkan, kami naikkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kau Raja, Kau yang bertahta, nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Lebih lagi kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang
Puji Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa ini. Dalam bulan November ini kita boleh senantiasa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa baru setiap pagi dalam hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh beribadah kepada Engkau secara online ini, Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu. Engkau yang mengurapi mereka dengan urapan yang baru daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berikan hati yang mengasihi Engkau dan mengasihi sesama untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan Tuhan kehidupan kami, keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita deklarasikan greater blessing kita bersama-sama. Saudara yang ada Alkitab atau e-Bible, saudara bisa pegang di tangan kanan saudara. Mari kita akan nyatakan bersama-sama. Siap saudaraku? Oke, 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater blessing. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kalau kita ada dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini bersama-sama dengan keluarga kita. Bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah masing-masing atau tempat lain, kita mengucap syukur kalau kita masih bisa beribadah secara online pada saat ini. Ya, kita akan memasuki untuk tema yang baru dalam bulan November dan Desember ini, saudaraku ya, selama dua bulan ini, yaitu tetap berbicara mengenai kitab Yakobus, tapi dengan temanya yaitu stay the course. Katakan bersama-sama, stay the course. Artinya tetap pada jalur. Amin saudaraku. Ya, Tuhan ingin agar kita tetap pada jalurnya Tuhan. Dengan subtemanya yaitu endurance. Katakan endurance ya. Amin saudaraku. Untuk kita mempunyai daya tahan, ya, daya tahan iman yang kuat saudaraku ya. Daya tahan juga stamina tubuh kita yang kuat juga saudaraku. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kita tetap harus menjaga kesehatan kita, ya, baik secara fisik, demikian juga untuk kesehatan rohani kita tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan saudaraku. Ya, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita saudaraku. Ya, saya ingin quote yaitu satu pernyataan daripada Pastor Jimmy Untoro sebagai Ketua Umum IFJF Global, dan beliau juga yaitu founder daripada World Harvest saudaraku ya. Dan kita mengucap syukur saudaraku. Dan beliau juga sebagai founder daripada gereja IFJF saudaraku. Beliau mengutip yaitu suatu pernyataan yang luar biasa. Dikatakan demikian, mulailah sebuah pekerjaan dengan cermat, lalu jalankan dengan cepat saudaraku, dan akhiri di waktu yang tepat. Wow, saudaraku. Ya, kita harus mulai setiap pekerjaan kita dengan apa? Dengan cermat, dengan teliti, dengan hati-hati, saudaraku. Dengan baik, saudaraku. Lalu kita harus jalankan dengan cepat. Ada action yang harus kita lakukan dengan cepat. Sehingga kita ya bisa mengakhirinya, dikatakan di waktu yang tepat juga. Waktu yang tepat, waktu yang daripada Tuhan. Kairos time yang daripada Tuhan. Kita bisa mengakhiri setiap pekerjaan kita. Bahkan setiap apa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan tanggung jawab,
kita bisa selesaikan dengan baik di waktu yang tepat, waktu yang baik daripada Tuhan juga. Amin, saudaraku. Kita mengucap syukur untuk hal ini. Ya, mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, saudaraku. Mari Bapak Ibu yang ada Alkitabnya, kita bisa baca dengan suara yang keras, karena iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kita akan baca dari ayat yang ke-7 dari kitab Yakobus pasal yang kelima. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan pada musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Kamu harus juga bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan ayat ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Wow, ini suatu hal firman Tuhan yang senantiasa boleh mengingatkan kita di hari-hari yang terakhir ini. Ya, kita masih hidup ya menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, saudaraku. Kita nggak tahu ya kapan Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua bagi gerejanya, saudaraku. Tapi satu hal kita melihat ya, keadaan situasi kondisi saat ini, saudaraku, ya di mana-mana ya banyak bencana ya, banyak kesulitan, sakit penyakit bahkan yang melanda dunia saat ini, yaitu COVID-19 ya, saudaraku ya. Karena itu kita tetap harus mempersiapkan diri kita. Ada orang yang berkata, ada suatu statement juga yang berkata, ready or not, Jesus is coming, saudaraku ya. Kita siap apa tidak, tapi Yesus tetap akan datang. Ya, lebih baik kita ready, lebih baik kita siap, saudaraku. Jangan sampai nanti kita nggak siap pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua bagi gerejanya. Seperti yaitu perumpamaan, yaitu 10 gadis yang ya, ada yang 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana mempersiapkan dirinya ya, menyediakan minyak pada waktu pengantin datang, saudaraku ya. Ya, dia bisa menyambut dan menyalahkan minyak yang ada. Tapi kalau 5 gadis yang bodoh, ya minyaknya tidak dipersiapkan. Pada waktu pengantin datang, minyaknya tidak menyala, saudaraku. Dia tidak siap. Karena itu kita ingin gadis itu atau perempuan mengumpamakan seperti gereja Tuhan. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita sebagai gereja Tuhan, ya, sebagai mempelai wanita Kristus, untuk kita bisa menyambut Tuhan Yesus pada waktu dia datang untuk kali yang kedua. Amin, saudaraku. Kita mengucap syukur. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kali yang kedua. Dia bukan lagi datang yaitu sebagai bayi yang lahir di kandang Bethlehem, tapi dia akan datang, saudaraku ya, sebagai apa? Sebagai raja di atas segala raja ya, King of King and Lord of Lord ya, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan dia akan datang dikatakan sebagai hakim, hakim yang agung, hakim yang mulia, yang akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Karena itu kita sebagai gereja Tuhan, saudara dan saya, kita semua, kita harus mempersiapkan diri kita, ya, stamina iman kita, daya tahan iman kita, saudaraku, ya. Bagaimana karakter kita juga harus kita persiapkan, ya. Hidup ini adalah suatu ujian, ya, ujian yaitu iman, ujian karakter, bahkan juga ujian kasih kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Puji nama Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan tadi yang kita sudah baca. Jadi kita dapat berdiri teguh ya saat ini semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, saudaraku. Dan kita tahu dikatakan ayat tadi yang kita baca, sebab Kristus berdiri di ambang pintu. Wow,
Ya, dari jauh kita sudah melihat saudaraku bahwa ada Christ, ada Kristus yang berdiri di ambang pintu, ya. Bahkan kita dapat bertahan saat ini saudaraku ya dengan kemurahan Tuhan karena Kristus akan segera datang. Amin saudaraku. Ya, He will come again saudaraku. Christ Jesus akan datang kembali. Bagi kita orang percaya, bagi gerejanya saudaraku. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia saudaraku. Luar biasa. Kita mengucap syukur untuk hal ini saudaraku. Jadi hari ini kita memulai satu seri yang baru yang dinamakan Stay the Course. Tetap pada jalur saudaraku. Ya, jadi seri ini akan mengakhiri tema kita di tahun 2020 yaitu Greater Blessing. Wow, berkat Tuhan yang luar biasa, yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Dan perjalanan kita dalam kitab Yakobus saudaraku ya kita akan akhiri ya dalam khotbah-khotbah yang ada sampai nanti Desember. Ya, kitab Yakobus telah mengajarkan kita bagaimana kita hidup dalam hikmat, ya. Hari-hari ini hari-hari yang terakhir. Bagaimana kita harus mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya saudaraku. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap sikap hidup kita, dalam setiap tutur kata kita saudaraku. Jadi pada akhirnya itu akan menghasilkan berkat yang lebih besar saudaraku dalam setiap kehidupan kita. Jadi dalam seri yang terakhir ini kita akan dipelengkapi untuk tetap pada jalur saudaraku, tetap jalur yang daripada Tuhan, sehingga kita dapat bertahan saudaraku ya. Kita tetap dapat bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu kita tetap harus berfokus ya pada daya tahan, endurance. Ini penting saudaraku ya. Setiap saudara dan saya kita harus berfokus yaitu pada daya tahan, endurance, daya tahan iman kita, stamina rohani kita saudaraku. Bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan itu penting. Juga kita ekspresikan hubungan kita dengan sesama kita saudaraku. Amin saudaraku. Ya, ini yang terus kita harus bangun hari demi hari dalam setiap kehidupan kita saudaraku. Ya, ada sebuah cerita dibutuhkan banyak hal yang dapat memenangkan suatu pertandingan atletik saudaraku. Ya, saudara mungkin sering melihat ya di TV atau saudara juga seorang pelari ya atau seorang atletik saudaraku. Tapi kalau kita ya bisa melihat bagaimana pertandingan atletik ini di mana Anda perlu mengembangkan suatu kekuatan, ya, keahlian, bahkan juga strategi saudaraku. Dan juga diperlukan suatu kekuatan secara fisik dan mental kita. Ya, saya percaya ini harus kita bangun. Dan seringkali Anda perlu bergantung pada kerjasama tim saudaraku. Bagaimana kita harus membangun kerjasama yang tim itu penting. Jadi ada suatu kualitas yang mendasar yang sangat diperlukan untuk bisa sukses dalam setiap pertandingan atletik. Yaitu apa saudaraku? Daya tahan. Ya, daya tahan fisik kita, mental kita, ya, ini perlu dipersiapkan saudaraku. Ada suatu kualitas yang sangat mendasar saudaraku. Ini yang diperlukan, daya tahan, yaitu tubuh kita. Anda bisa kuat, Anda bisa pintar, bahkan Anda bisa punya banyak keahlian. Tetapi jika Anda tidak punya daya tahan, Anda akan kehabisan tenaga sebelum menang, mengakhiri, yaitu finish line, untuk garis akhirnya saudaraku. Karena itu kita perlu hati-hati. Di sisi lain juga mungkin Anda kekurangan beberapa kualitas tertentu, tetapi dapat tetap menang saudaraku jika Anda punya daya tahan yang cukup, daya tahan yang baik dalam kehidupan saudara. Hal yang sama dalam menyelesaikan pertandingan iman saudaraku. Ya, kita juga memerlukan daya tahan iman saudaraku. Stamina rohani, stamina iman kita tidak cukup untuk mendapatkan kesuksesan cuma saat saja, sementara. Allah ingin setiap orang percaya bila memulai dengan baik saudaraku ya, dan juga akan mengakhiri dengan baik ya. Start good and
finish well. Amin, saudaraku. Kita harus mulai dengan baik dan mengakhiri juga dengan baik. Ya, apa yang sudah kita tabur, ya, kita akan tuai. Kalau kita memulai dalam roh, kita minta juga Tuhan menyertai kita supaya kita bisa mengakhiri juga pertandingan iman kita. Bahkan sampai akhir hidup kita, tetap kita bisa menyelesaikan garis akhir itu dengan iman, saudaraku. Sehingga kita bisa memenangkan pertandingan iman yang Tuhan wajibkan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi bagaimana kita dapat memupuk daya tahan dalam perjalanan rohani kita, saudaraku. Ya, berikut ini ada 3 hal yang dapat saya bagikan ya dari kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9 ini, saudaraku. 3 hal yang penting. Ya, yang pertama yaitu ujungnya sudah terlihat. Wow, ujungnya sudah kita lihat, saudaraku. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan tadi, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bahkan ayat ke-9 dikatakan, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, wah, kata bersabar ini sangat penting. Bagaimana kita harus bersabar menanti, saudaraku. Ya, sampai kapan kita harus bersabar? Firman Tuhan katakan sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi kunci utama di sini Yakobus meminta supaya kita bertahan sampai pada titik tertentu, yaitu kedatangan Tuhan. Ya, dia juga ingin menyampaikan di ayat yang ke-9 bahwa hakim telah berdiri di ambang pintu, yang berarti kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin, saudaraku. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena itu, saudaraku, ya, kita pada waktu kita berlari dalam pertandingan, ya, penting untuk kita mengetahui seberapa jauh Anda dari garis akhir, dari finish line pada waktu kita berlari. Dan ketika Anda sampai pada putaran yang terakhir, ya, putaran yang terakhir melihat garis akhir di depan mata kita, maka kita akan membuat, ya, saudara dan saya, kita akan bisa berlari dengan kekuatan yang ekstra, ya, karena kita melihat ada finish line, ada garis akhirnya. Kita lebih bergairah, kita lebih semangat dan berlari dengan kekuatan yang ekstra, saudaraku. Hal yang sama bagi kita sebagai orang percaya. Kita perlu mengetahui garis akhir, yaitu di dalam pertandingan iman yang diwajibkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dengan kata lain, kita perlu melihat secercah cahaya di ujung terowongan, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita bisa melihat secercah cahaya itu jauh di ujung terowongan yang gelap yang kita jalani, saudaraku. Ya, ada suatu harapan, saudaraku, ya, yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu mengetahui bahwa ujungnya telah terlihat, saudaraku. Bagi kita garis akhir adalah kedatangan Kristus. Ketika Yesus, ya, datang ke bumi ini, saudaraku, ya, firman Tuhan katakan dia yang membangun kerajaannya, ya, dia membangun kerajaannya secara penuh. Dan saya percaya, ya, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa garis akhirnya tidak jauh lagi dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita mengetahui Yesus akan kembali, bahkan dia akan segera datang untuk kali yang kedua, membuat kita mampu bertahan dalam iman, saudaraku, ya. Sebagai contoh, jika Anda tahu Yesus akan segera datang, hidup Anda akan berubah drastis, saudaraku. Ya, Anda tidak menganggap enteng iman Anda, bahkan tidak bermain-main dengan kehidupan kita, apalagi bermain dengan dosa, saudaraku. Dan masih saja banyak orang Kristen hari-hari ini kalau kita melihat yang hidup seakan Yesus tidak akan pernah datang. Ya, padahal firman Tuhan jelas, dia katakan dia akan datang kembali. Amin, saudaraku. He will come again, saudaraku. Dia yang mendirikan atau membangun gerejanya, saudaraku. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan katakan alam maut tidak akan menguasainya. Dan Yesus akan datang kembali. Dan dia akan datang kembali segera, saudaraku. Very soon. Makanya ada lagu yang lama yang saya masih ingat, dikatakan soon and very soon. Ya, we are going to see the King. Soon and very soon
We are going to see the King. Jadi segera kita akan melihat ya Raja di atas segala raja. Yesus Kristus akan datang kembali ya bagi gerejanya. Ada amin saudaraku. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kerohanian kita kendor. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hari-hari kita. Kita perlu hidup dengan satu sikap urgency. Ya, suatu sikap urgensi, saudaraku. Ya, penting kita tahu karena Yesus akan datang kembali. Kita sudah melihat ujungnya. Ada secercah cahaya yang terang di ujung terowongan, saudaraku. Ya, bahwa Yesus itu akan datang kembali. Kita harus tekun berharap karena Kristus akan segera datang. Ada amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, saya mengucap syukur kalau Tuhan ya memberikan kita kehidupan sampai hari ini. Kalau kita bisa hidup hari ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya bisa bayangkan, ya kan, begitu banyak hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menakutkan, bahkan kabar-kabar yang mengagetkan kita. Orang-orang yang kita kenal, saudaraku ya, sudah lebih dulu pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, bahkan ada juga anggota dari keluarga kita. Jadi ini kehidupan yang harus kita jalani, saudaraku. Di dalam situasi yang sulit seperti ini, COVID-19 ini, saudaraku. Tapi kita tetap mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kita hidup hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata dalam hidup kita. Kita mengucap syukur kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia yang sudah mengangkat hidup kita. Dia yang sudah mengampuni dosa kita. Dia yang sudah membebaskan kita dari segala macam kutuk bahkan sakit penyakit agar kita boleh hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ya, kita harus mengucap syukur kalau kita yaitu adalah manusia baru, ciptaan Tuhan, ya. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata bahwa ya kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru sudah datang. I am a new man in Christ Jesus. Ya, you are a new man in Christ Jesus. Saudara juga adalah manusia baru ciptaan Tuhan dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena itu kita harus melihat jauh ke depan, saudaraku, ya, kepada garis akhir, saudara. Ada ujung yang sudah terlihat secercah cahaya, yaitu ada Kristus yang berdiri di ambang pintu yang menantikan kita, saudaraku. Dan kita berlari kepada jalur itu, kepada jalan yang benar itu, saudaraku. Dan kita menuju kepada jalan yaitu kebenaran dan kehidupan yang daripada Tuhan, saudaraku. Puji nama Tuhan, ya. Jadi kita mengucap syukur hari-hari ini, saudaraku. Wah, begitu penting. Itu poin yang pertama, ya. Ujungnya sudah terlihat, ya. Pastikan saudara sudah melihat ya dari jauh, ya, bahwa ada satu pribadi yaitu Kristus yang berdiri di ambang pintu yang sedang menantikan kita, saudaraku. Yang kedua, ya. Yang kedua yaitu ada tujuan akhirnya. Kita perlu tahu ada tujuan akhirnya, saudaraku. Dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ketujuh tadi, dikatakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi, saudaraku. Jadi Yakobus memakai gambaran suatu pertanian untuk mengilustrasikan maksudnya. Ya, dengan cara yang sama seperti seorang petani menantikan hasil tanahnya dengan sabar dan menunggu untuk datangnya hujan musim gugur dan musim semi. Orang percaya dipanggil untuk menanti dengan sabar kedatangan Tuhan. Ya, penting bagi kita, saudaraku, masa penantian. Ya, untuk menanti atau menunggu itu tidak enak, saudaraku. Tapi kita tahu yang kita tunggu itu adalah sesuatu yang pasti, bahwa Dia akan datang kembali. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus akan datang kembali bagi kita, bagi gerejanya, bagi kita yang percaya. Ya, kita tahu pasti, karena itu kita menanti tidak dengan sia-sia. Ada suatu harapan
Kita menanti dengan tekun, dengan sabar, saudaraku. Ya, dengan suatu ekspektasi, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, karena itu tetap kita tekun di dalam kita melayani Tuhan, tetap kita setia dalam melayani Tuhan, tetap kita setia dalam Tuhan, saudaraku, untuk bersama-sama dengan keluarga kita. Dan saya percaya, ya, nanti waktunya tiba, Dia akan datang kembali bagi kita, bagi gerejanya, saudaraku. Kita mengucap syukur untuk hal ini. Puji nama Tuhan. Jadi prinsip di balik ilustrasi ini kita perlu menanti berkat Tuhan. Ya, apakah itu berupa terobosan atau doa yang dijawab, atau itu suatu kelepasan ataupun suatu penyediaan yang daripada Tuhan. Dan penantian ini tidak sama dengan kita bermalas-malasan, ya, kita tidak melakukan apapun juga, saudaraku. Tapi petani yang bekerja keras saat mereka menunggu, seperti itu, saudaraku, kita tetap harus rajin, ya, melayani Tuhan sambil menantikan Tuhan, saudaraku. Ya, ini tujuannya, saudaraku. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya petani yang bekerja keras, ya, dengan tujuan yang pasti, dia mengharapkan yaitu tanah, ya, yang lagi dia kerjakan, tanah yang dia sudah bajak, tanah yang dia sudah tanam benih, yang dia sudah sirami, itu pada satu waktu akan menghasilkan suatu tuaian, suatu panen di akhir musim. Ini harapan daripada setiap petani. Dengan cara yang demikian juga kita sebagai orang Kristen, kita juga harus bekerja keras dalam iman kita. Karena kita mengharapkan ada suatu tuaian juga, suatu panen jiwa-jiwa, saudaraku, ya. Kita perlu juga bekerja keras karena ada satu tujuan akhir. Ya, ada satu tujuan akhir, saudaraku, yang kita capai dalam setiap kehidupan kita. Bagi sebagian kita, ya, kadang-kadang kita kurang sabar, ya, dan juga kita tidak bertahan, saudaraku. Karena itu kita perlu memiliki suatu visi yang jelas yang daripada Tuhan, saudaraku. Kalau kita mempunyai visi, kita tahu tujuan kita, saudaraku, ya, bahwa ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang berdiri di ambang pintu. Dan kita tahu jelas bahwa Dia akan datang kembali untuk gerejanya, saudaraku. Dan Dia akan datang kembali, ya, bersama-sama dengan kita, gereja Tuhan. Dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ada suatu pengharapan yang penuh dengan kemuliaan. Karena itu kita tetap harus bersabar dan tetap bertahan dengan tekun, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita bersama-sama, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku, ya. Ya. Yang ketiga yang terakhir, saudaraku. Yang ketiga yang terakhir yaitu akhirnya sudah dekat, ya. Akhirnya, endingnya sudah dekat, ya. Ya. Dalam ayat ke-8 dalam kitab Yakobus, kita tadi sudah baca, dikatakan di sini, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu perhatikan, saudaraku, bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ini penting. Di ayat ke-8 tadi Yakobus memerintahkan kita, dikatakan, ya, untuk bersabar dan berdiri teguh. Stand firm. Untuk tetap berdiri, saudaraku. Amen. Ini penting. Dan juga dikatakan juga supaya kita tadi jangan sampai kita bersungut-sungut, ya, menggerutu, saudaraku. Tahukah saudara, ya, bangsa Israel waktu zaman dulu, salah satu dosa mereka gagal tidak masuk ke tanah perjanjian karena dosa apa? Dosa bersungut-sungut, suka menggerutu, saudaraku. Karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita bersungut-sungut dengan kehidupan kita, menggerutu, kita mengomel, ya, saling mempersalahkan, one against another, saudaraku. Jangan sampai, ya, saling bertengkar, berselisih, cekcok, saudaraku, ya, menyalahkan orang lain, saudaraku. Wah, rupanya ini sesuatu yang cukup serius dikatakan. Jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Wow, kalau kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, kita bisa dihukum. Ya, jangan sampai kita dihukum, saudaraku.
Ya, karena kita tahu hakim telah berdiri di ambang pintu. Karena itu kita harus menghargai satu sama lain, kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan. Hidup kita ini ya kita harus bangun bersama-sama ya dengan Tuhan, saudaraku. Ya, jadi karena itu kita jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, saudaraku. Ya, kalau kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, firman Tuhan katakan kamu nanti akan dihukum. Ya, karena itu hati-hati, karena hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi kita harus saling mengasihi, ya, untuk saling memaafkan, ya, saling mengampuni. Selaku kita bisa tetap akur-akur, baik-baik, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, kita saudara dengan saudara, baik saudara seiman, ya, tetap kita harus menjaga hubungan yang baik satu sama lain, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Ini penting dalam setiap kehidupan kita, ya. Kita lebih baik yaitu tetap ya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kita akur-akur saja, jangan suka cekcok, jangan suka bermasalah dengan orang lain, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Jadi hal yang terakhir yang saya ingin tekankan yaitu akhirnya sudah dekat. Pernyataan ini biasanya dipakai dalam konotasi negatif. Ya, ketika seorang mengatakan akhirnya sudah dekat, biasanya maksud mereka adalah suatu penghakiman atau kematian telah dekat. Ya, itu mungkin benar bagi mereka yang tidak percaya, saudaraku. Tapi tidak demikian bagi orang Kristen. Bagi kita dengan mengetahui kesudahannya sudah dekat, memberikan kita suatu harapan, suatu sukacita, dan untuk tetap bertahan, saudaraku. Ada amin, saudaraku, ya. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Bagi kita akhirnya telah dekat tidak berarti akan dimulai penghakiman, melainkan artinya adalah kematian akan berakhir, kesedihan, kesakitan akan berakhir, saudaraku. Dan itu berarti dimulainya suatu kesatuan yang sempurna. Ada kasih daripada Bapa. Karena itu kita mengucap syukur, saudaraku, ya, dalam hari-hari ini untuk kita tetap bersabar dan tidak bersungut-sungut satu sama lain. Karena akhirnya telah dekat, tidak ada waktu lagi untuk argumentasi, saudaraku, ya, untuk perpecahan dan sebagainya. Hal-hal untuk saling menyalahkan, saling menuduh dan sebagainya, saudaraku, ya. Oleh sebab itu mari kita harus tetap berdiri dan bersabar dengan hidup penuh damai dengan orang lain, ya. Kita perlu berdamai dengan Tuhan, kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan sesama kita, saudaraku. Ini penting, ya, bagi setiap kita. Kita akan hidup tenang kalau kita tidak punya musuh. Amin, saudaraku, ya. Karena itu hiduplah penuh damai dengan semua orang, saudaraku. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi peacemaker, ya. Jadi orang yang suka membawa damai, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudaraku, ya. Jadi 3 hal ini penting untuk kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita. Ya, sebagai penutup kita dipanggil untuk bersabar dan berdiri teguh sebab ujungnya telah terlihat. Ada suatu tujuan akhir dan karena akhirnya telah dekat. Amin, saudaraku. Karena Kristus segera kembali, kita perlu hidup dengan satu sikap urgensi, dengan penuh harapan. Kita perlu melihat kepada tuaian kita yang ada di depan dan berdiri teguh dan bersabar, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita. Ya, mari kita akan persiapkan hati kita juga untuk kita bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya, bagi saudara yang bersama-sama dengan keluarga, silakan kepala keluarga, ya, atau suami-suami bisa melayani juga untuk membagikan roti dan anggur yang ada kepada anggota keluarga saudara. Mari kita akan bersama-sama juga berdoa, mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami boleh mengambil bagian
dalam perjamuan kudus. Karena kami tahu perjamuan kudus Tuhan adalah sesuatu yang sakral. Kami boleh mengingat akan karya penebusan-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah mati bagi kami, yang sudah mengampuni dosa kami. Bahkan Kau sudah menyelamatkan kami, mengangkat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami. Basuh kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau mengampuni setiap dosa perkataan kami yang salah, setiap pemikiran kami yang keliru. Bahkan tingkah laku perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Engkau ampuni kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita boleh pegang roti ya yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita, dan kita mengucap syukur atasnya. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat terima kasih Tuhan. Engkau ya Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami. Tubuh-Mu yang hancur di Kalvari lebih 2000 tahun yang lalu. Oh Tuhan, kami mengucap syukur mengingat akan karya penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan karena tubuh-Mu Tuhan Yesus yang Engkau korbankan bagi kami. Agar kami juga boleh Tuhan Yesus mengingat Tuhan akan karya penebusan-Mu. Kami juga Tuhan, hidup kami bukanlah kami lagi, tapi Engkau yang hidup dalam kami. Pakai hidup kami menjadi berkat. Pakai hidup kami menjadi Tuhan Yesus panutan, teladan bagi orang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kanan kita, dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Terima kasih untuk darah-Mu ya Tuhan, darah perjanjian baru yang memberikan kehidupan. Terima kasih darah-Mu yang sudah menyucikan kami, yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui darah-Mu juga yang selalu melindungi kami, menjaga setiap keluar masuk kami, melindungi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kesembuhan-Mu mengalir atas tubuh kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saudara bisa letakkan cawan ini di kursi saudara atau di meja saudara. Mari saya ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga dan keluarga kita bisa bergandengan tangan bersama-sama, mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan. Sampai hari ini kita mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada dalam keadaan sehat pada hari ini, kami mengucap syukur. Terima kasih kalau kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu menjaga, melindungi kami Tuhan. Bahkan memberkati setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Ya, Bapa, hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasih, jika pada hari ini Engkau dengan taat dan setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat ini akan datang dan turun atasmu. Tuhan akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Tuhan yang senantiasa memegang kehidupanmu dengan tangan kanan perkasa, membawa engkau dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu iman kepada iman yang lebih lagi.
Tuhan yang senantiasa menyertai-Mu, yang berjalan di depan-Mu. Tuhan memberkati setiap rumah tanggamu, setiap keluargamu. Dengan kerukunan, dengan kedamaian, ketentraman, bahkan dengan kebahagiaan. Tuhan yang senantiasa memberkati engkau dengan kesehatan yang terbaik, bahkan dengan berkat panjang umur. Engkau bersama dengan keluargamu, ya, senantiasa Tuhan menyertai dan memberkati. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan kasih daripada Yesus memenuhi hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. Tuhan memberkati kita, ya, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. God bless you.